Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Senang sekali nih bisa balik lagi belajar bareng-bareng bersekutu dengan ada sahabat-sahabat kita nih, ada Benny dan ada Alvin. Halo semua. Selamat Halo, San, Vin. Yes, malam. halo. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya, teman-teman juga yang dengerin dalam keadaan yang baik, Ya, selalu sehat dan ya, dalam Amin. perlindungan Tuhan. Ya amin. percaya nih musim apapun yang kita alami, ya Tuhan sedang bekerja di balik layar, percaya Ya, pada prosesnya, ya, dan jangan lupa tetap patuhi prokes dan ya, 5M. ya, Pandemi belum berakhir. ya. Oke, lalu minggu ini kita mau baca 2 Korintus 13 ya, udah Mm-mm. terakhir Ya. Mm-mm. di penutupan nih. Ya. Mungkin kita mau langsung baca atau ada yang mau di-highlight dulu dari minggu lalu, Kopin? Atau Mungkin masih ingat gak hmm, yang minggu lalu? Satu apa 2 Korintus 12. Masih ingat gak ada hmm, highlight apa di situ? Sebelum kita maju nih, karena di 2 Korintus 13 ini kan agak pendek ya. Jadi kita cari sambungannya Ya. dulu dari yang di 12, nanti kita mulai masuk sambil kita baca yang ke 13. oke, kalau yang gue highlight itu Hmm. eh, duri dalam apa tidak setiap doa kita itu selalu dijawab sama Tuhan, Mm. Ya, dan itu ada sebabnya juga, mungkin ya pastinya untuk kebaikan kita gitu. Kalau kita percaya Tuhan hmm. udah, rancangan Tuhan tuh datangin damai sejahtera bukan kecelakaan. Ya, Jadi mungkin yang kita juga harus berkaca, apa yang kita mau kita doakan itu apakah udah sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu, atau ya, untuk tujuan kemuliaan Tuhan atau enggak. Lalu ya, juga ada duri dalam daging ya, ya, supaya kita juga tidak bermegah diri, ya, selalu tetap rendah hati gitu. ya, ya. Cukuplah kasih karunia Tuhan ya, gitu sih. Hmm, Ya. Ya, cukup lah. oke, good. Jadi itu kita dari situ. Sekarang kita mau masuk ke 2 Korintus 13. Mungkin minta Alvin tolong baca ya, Vin. Ya. Ya. Oke. Semua apa Boleh deh, semua deh, satu-satu? 13 Semua doang. ya. Nah, Oke. semua ya. Oke. Ya. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Pada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah aku katakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Hmm. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Hmm. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Hmm. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Hmm. Amin. Oke, good. Silakan. Irsan dulu nih mungkin nih. Buat paling yang
yang gue dapat di sini tentang ujilah diri sendiri ya. Ya, Kita harus Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus untuk menguji diri mereka sendiri gitu, apakah ada Yesus dalam diri mereka atau enggak. Di sini ya kita juga mungkin berkaca juga kepada diri kita sendiri juga gitu kan, tidak ngejudge orang, tidak menyalahin orang juga. Terus kita kayak contoh simpelnya mungkin di sehari-hari kita punya bawahan yang nggak ngerti-ngerti, nggak mau ngerjain hal yang kita suruh gitu. Ya dengan kita menguji diri kita sendiri, kita bilang mungkin bisa berpikir apa jangan-jangan instruksi gue yang nggak jelas gitu, apa jangan-jangan gue yang nyampein yang nggak jelas gitu kan. Itu mungkin kalau yang gue tangkap menguji diri sendiri itu seperti itu kali ya. Ya betul. Itu tadi examine yourself ya. Kayak kalau kita, kalau gue ambil dari perspektif yang lainnya, misalkan kayak kita baca Alkitab gitu. Misalnya kita suka kadang cenderung baca Alkitab terus kita mengambil tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi kita cari ini siapa nih yang kayak gini ya kan. Tapi sebenarnya pada saat kita baca itu ya itu ujilah diri sendiri itu sebenarnya yang kita baca ini semuanya adalah untuk kita ya kan. Untuk diri kita dulu nih, kita bangun dulu diri kita sendiri. Jadi benar-benar yang seperti kita sering bilang ya, dari dalam keluar gitu, beresin dulu diri sendiri gitu ya. Terus apa lagi, Vin? Iya, ini mungkin ya yang tadi yang tadi udah disampaikan Irsan, satu lagi ini, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Ini cukup ini ya, ayatnya cukup bagus, mungkin powerful, karena di sini tertulis kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran gitu kan. Kebenaran itu memang kebenaran firman Tuhan ya. Ini udah absolut gitu. Jadi yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran gitu. Jadi kalau buat gue pribadi ini memang kalau kebenaran itu kan memang nggak bisa dibantah lah gitu ya, kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu ya demi kebenaran itu sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang memang itu juga salah satu ujian ya gitu ya. Makanya di sini yang tadi Irsan sempat sharing, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Nah ini mungkin juga sempat bertanya gitu, ini kalau uji diri kita, selidiki diri kita itu selain baca firman, apakah ada hal-hal terkait yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Nah ini mungkin bisa teman-teman bantu kasih masukan. Ya. Gitu sih. Silakan San. Mungkin bisa dengan kita meminta orang untuk menilai kita kali ya. Jadi kita nggak yang menilai diri kita sendiri kalau menurut gue. Jadi tapi ya balik lagi juga kita menerima masukannya dari orang yang dekat sama kita, yang tahu masa lalu kita, yang tepat juga, yang lebih rohani dari kita gitu kan. Menurut gue cukup penting tuh kalau kita nanya, melempar pertanyaan ke forum gitu kan, buset. Netizen biasanya lebih kejam daripada ini. Tapi ujung-ujungnya sih memang akan kembali lagi ke kebenaran itu sendiri sih, Jen, gitu loh. Jadi misalkan kita ya salah satunya misalnya kita uji ya bisa sih minta pendapat orang lain. Ya gue sebenarnya kayak gini gimana ya kan, namanya. Makanya tadi itu di atas, kalau kita lihat lagi di atas tadi, mana nih ya, tadi gue lihat ya. Oke, di atas di ayat yang pertama kan dibilang ketiga kalinya nih aku datang kepadamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Ya kan? Nah tadi menyambung tadi yang Irsan itu, lu kan mau minta opini orang lain tuh. Ya at least bukan cuma 1 orang sih yang menyetujui perbuatan lu, atau yang tidak menyetujui gitu misalkan. Ya perlu ada beberapa gitu. Ya sama sih kayak kita pergi cek sama dokter juga kan, kita juga ada second opinion apa segala macam. Nah di sini nih kenapa bisa begitu? Karena kita perlu 2-3 orang saksi suatu perkara itu jadi sah gitu. Nah, jadi kita makanya betul ya kita bisa minta pendapat juga orang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap semua itu harus kembali ke kebenaran firman Tuhan. Balik lagi ke Alkitab. Jadi kisah para rasul 17 ayat 11 itu balik lagi tuh. Sudah terima dengan hati yang terbuka, ya orang mau kritik kita, mau kasih masukan apa segala macam, semua udah balik lagi gitu loh. Alkitab benar nggak nih? Alkitab ngomong seperti ini, ya kan?
Tapi kalau ujilah diri kita itu ya salah satu parameter yang paling gampang kita pakai itu ya yang kita udah baca, itu tentang buah roh misalkan. Ya kan, selama itu ada di situ ya kan, itu pasti udah oke. Ya kan, karena parameternya di dalam buah roh itu. Kita baca deh ya ke Filipi 4 ayat 8 ya. Ya. Oke, Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, jadi ada damai sejahteranya di situ. Karena kita udah lakuin yang di depan itu semua. Nah, itu juga untuk menguji diri kita sendiri juga, ada nggak itu semua? Ya, salah satunya yang gua tadi dengar tuh sedap didengar misalkan. Nah, berarti kan perkataan kita nih, gitu. Pada saat kita mau menyampaikan sesuatu itu, kata-kata yang kita pakai nih bener nggak, gitu. Ya, kan kita sering dengar ya, cara kita menyampaikan dan isi dari konten itu nggak kalah penting, gitu loh. Ya kan, kontennya nih udah bagus banget, udah penting banget, tapi kita nyampeinnya juga nggak kalah penting. Kalau caranya tadi tidak sedap didengar, ya nggak nyampe juga gitu istilahnya, gitu. Jadi itu dua-duanya harus ya kira-kira seperti itu. Kalau kita mau menguji diri kita sendiri, itu yang kita perhatikan lagi, ya. Oke. Terus apa lagi nih? Mau nambah ini di yang tadi sambungan ayat yang 5. Ujilah di 2 Korintus 13 ya. Kan tadi kan ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Berarti kan ada sebuah keraguan sebenarnya kan yang terjadi dan pas gue baca di ayat yang kedua, kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain katakan terlebih dahulu. Jadi kadang kalau gue nyambungnya tiba-tiba ke arah gini, di iblis itu kan memakai dosa untuk membuat kita malu, membuat kita lupa jati diri kita gitu kan, membuat kita kayak nggak mau berbalik dari Tuhan, nggak mau balik ke Tuhan gitu, kayak kita merasa malu. Kayak gue inget ceritanya Adam Hawa, terus saat mereka berdosa, mereka ngumpet menjauh dari Tuhan gitu kan. Terus Kain pas ngebunuh Habel juga kabur kan dia, kabur dan yang paling amazingnya lagi dari dua kisah itu, di pertama Tuhan yang nyari mereka duluan gitu. Tuhan nggak ninggalin mereka, tapi Tuhan nyari mereka. Adam, Hawa, di manakah kamu gitu kan? Mereka ngumpet dalam semak-semak gitu. Jadi kita harus sadar gitu ke jati diri kita bahwa ya Tuhan sayang sama kita gitu. Saat kita berbuat dosa mungkin atas apa dosa masa lampau kita segala macam, jangan pernah kita merasa tidak layak lagi untuk ke Tuhan gitu. Ingat cerita dari apa yang tentang anak terhilang gitu kan. Betapa senang bapaknya gitu loh, anaknya balik sampai dikenakan semua jubah terbaik, dikasih cincin gitu. Jadi itu cukup penting juga ya, menyelidiki diri kita sadar gak nih kita anak Tuhan, kita disayang Tuhan gitu. Tuhan selalu ada di dekat kita, bukan berarti kalau kita mengalami suatu hal yang buruk atau kita berbuat dosa, kita jadi kayak nggak mau balik lagi ke Tuhan, nggak layak gitu. Nah, kadang ada orang terjebak di situ juga tuh. That's so good ya. Jadi harus punya gambar diri yang benar juga kan, gitu. Pemulihan gambar diri juga. Memiliki gambar diri yang benar. That's good. Yes. Terus tadi ada lagi apa nih? Oh, ada kata membangun lagi, bukan untuk meruntuhkan, ya kan? Ya, ini yang di OBR yang lalu gue sempat mention tentang ini. Ternyata memang di chapter 12 juga ada di ayat 19. Kita balik sedikit ke pasal 12 ayat 19. Dia kan bilang gini, sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata semua ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Nah, di situ kan dibilang untuk membangun iman kamu. Terus di yang chapter 13 diulang lagi, ya kan, di ayat 10 itu isinya juga ini, gue baca ya, 10. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk
membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi bahasanya Paulus tuh ada truth-nya, ada grace-nya. Ya kan? Di depannya kan tadi ada grace-nya tuh. Ya kan? Grace-nya yaitu dia untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan gitu. Tapi juga ada truth-nya gitu. Sebenarnya dia bisa, istilahnya dia bisa bertindak keras juga gitu loh. Ya kan? Jadi maksudnya ya kita harus selidiki lagi diri kita sendiri. Ujung-ujungnya di situ. Ya. Itu sih. Ada lagi mungkin yang kita kelewatan atau mungkin ada yang mau di-highlight di perikop ini? Belum sih. Belum ya? Sama ini ya, ayat 13 ya. Ayat 13 ini kan cuman penutup ya. Tapi di situ kita bisa lihat di situ ada kasih karunia Tuhan Yesus ya. Terus ada kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di situ ada Trinity ya. Ya, Paulus sebut Trinity di situ. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus dia bilangnya grace ya, kasih karunia. Ya, kasih Allah itu love. Kalau kata aslinya tuh agape. Ya, unconditional love. Tadi balik lagi ke Irsan. Ya, kita mau sampai udah lakuin apapun tuh nggak ada dosa yang nggak bisa diampunin Tuhan. Yang penting kita mau balik lagi ke Tuhan, cari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, minta ampun ya. Ya jangan lakuin lagi. Ya, karena setiap kali gue inget grace-nya Tuhan, gue juga selalu inget truth-nya Tuhan. Gitu. Ya, pakai contoh yang wanita itu, yang dia bilang go and sin no more. Ya kan, yang semua orang mau lemparin dia batu, terus dia bilang sekarang ada nggak orang yang mau lemparin lo? Nggak ada kan, gitu. Dan dia bilang kata itu go and sin no more. Nah itu tuh satu paket tuh. Nggak bisa cuma kita ngambil go-nya doang and sin again, kan nggak, gitu loh. Ya, jadi go-nya itu grace-nya Tuhan, kasih karunia, go. Ya kan udah, nggak apa-apa, lepas, go. Ya, tapi sin no more. Ya, jangan berdosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Itu ada kebenarannya di situ. Ya, nah kalau tetap mau sin lagi boleh nggak? Ya itu tetap pilihan bebas. Ya kan? Tapi ujungnya apa? Kan kita baca Alkitab lagi kita tahu. Ya kan? Upah dosa itu maut. Gitu. Ya, jadi ya semuanya ada konsekuensinya lagi. Jadi ada grace, ada truth, ada konsekuensinya nanti. Gitu. Ya. Nah, jadi tadi yang di terakhir itu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ada kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan itu ada di dalam kita. Makanya kita bersekutu sama dia. Ya kan? Dekat terus gitu. Jadi selama kita percaya, orang percaya, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Makanya ditulis bait Allah kan. Bait Allah ini tubuh kamu gitu. Jadi ada Roh Kudus di dalam. Jadi kalau istilahnya kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan tuh pasti ada yang ngasih, ada yang ingetin gitu. Nah itulah yang mengarahkan langkah kita sebenarnya. Itu sih tadi penutupnya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Selesai. 2 Korintus 13 sudah selesai. Jadi 2 Korintus sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke kitab Roma ya. Kita ke Roma, Vin. Jadi kita bacanya ini secara apa San waktu itu kita bilang chronological ya. Ya. Urutan peristiwa ya. Ya, urutan peristiwanya Paulus. Jadi habis dari sini kita ke Roma dulu. Oke. Nanti next week berarti kita bahas tentang kitab Roma. Oke, udah. Itu aja. Thank you. Irsan, Alvin untuk waktunya, konsisten, komitmen. Kita lanjut lagi minggu depan. Sekarang selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Bye bye.